pembukaan tadi udah, doa udah, sekarang sambutan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Gigi Rita Iskandar yang apa ya? Rit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman, tidak satu persatu ya di absen ya. Dalam kesempatan kita berkumpul bersama di acara hari ini, tema kita sebenarnya ada dua ya. Pertama kita halal bihalal yang mungkin saling bermaaf-maafan, kita tidak bisa ketemu langsung, tapi secara virtual kita saling bermaafan. Terus yang kedua kita berbagi ilmu. Jadi halal bihalalnya ada manfaatnya, kita bisa mengambil hikmah, bisa mempelajari untuk kebaikan yang kita akan lalui sampai kemungkinan kita sampai akhir tahun ya seperti ini. Jadi harus move on, harus tetap kompak, harus tetap kita tetap seperti selama ini kita jalani, tidak boleh putus silaturahmi kita. Untuk mempersingkat, saya persilakan karena waktunya sudah jam 4 lewat ya, kita persilakan untuk pembicara memulai. Saya kembalikan lagi ke Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Baik, ini nanti acara ini akan dipandu moderator oleh Bunda Eti. Jadi mungkin aku serahkan ke Bunda Eti sekaligus nanti memberi kesempatan kepada sesi 1 Ferlita Sari untuk memberikan presentasinya atau sharing ilmunya. Monggo Bun, diambil alih Bun. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Ibu Rita Agustina Iskandar yang sudah selalu mempertemukan kita dalam berbagai macam event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam hangat, salam cinta dari saya, dari semua tim, dari Ketua Rita, komandan kita, dari Spirit, dan dari kita semua. Semoga hari ini dan seterusnya kita akan selalu dalam silaturahmi yang baik di antara kita. Kedepannya kita akan selalu sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang tercinta Ferlita Sari. Terima kasih juga kepada Anton Bimoseno yang sudah bersedia untuk memberikan sharing ilmunya. Saya agak gemeteran dan terharu ya melihat bagaimana MC kita yang tersayang Hengki Wijaya, karena begitu terharunya dengan acara ini. Kita begadang sampai jam 12 malam ya, semalam. Alhamdulillah, effort yang luar biasa dari teman-teman. Terima kasih terutama juga kepada Mas Rifali, kepada Opa Yulve, Tim Hore, Omah Yayu, Era, Yoke, Mevi tentunya, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan karena ide ini awalnya sangat mendadak, tapi dengan keterbatasan waktu kita semua lebih cerdas untuk selalu menjaga silaturahmi dan berbagi ilmu. Selanjutnya, sebelum kita memulai coach kita yang tercantik dan terpintar, saya satu SMP dan satu SMA dengan sahabat saya yang tercinta dengan Ferlita Sari, walaupun tidak pernah satu bangku ya Fer di SMA, tapi saya begitu mengagumi beliau. Sedikit saya sampaikan CV beliau adalah S1 Bachelor Degree in Psikologi University of Indonesia, Master Degree in Developmental Psychology University of Indonesia. Kemudian banyak sekali sertifikat yang dia dapatkan dari dalam negeri maupun luar negeri, Sertifikat Singapore, Thomas International. Wow, bacanya gemeteran nih Fer. CV-nya itu berlembar-lembar ya. Gak usah dibaca nih. Gak usah dibaca, it's amazing ya. Seorang Ferlita yang begitu solehah, alim dari SD, SMP, SMA sampai sekarang. Ternyata coach di mana-mana. Begitu saya minta waktu beliau, tolong dipastikan jamnya, jam berapa, hari apa, karena sudah begitu banyak jadwal yang Ferli yang harus dia sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain di luar. Bahagia sekali Fer, ternyata apa yang Ferli cita-citakan, saya tahu sejak SMA sampai sekarang, ternyata jadi impian karena Allah sangat sayang sama Ferli. Alhamdulillah. Amin. Semua pasti juga sayang sama Ferli ya. Nah sekali ini adalah Alhamdulillah balik wani walau ayah dari Ferli bisa tersampaikan juga kepada kita semua.
dipersilahkan waktunya untuk memaparkan apa yang sudah jadi pemateri hari ini. Dipersilahkan, Fedi sayang. Oke, terima kasih Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya selalu sehat, selalu penuh syukur ya, selalu semangat gitu ya. Hari ini terima kasih buat kesempatannya. Saya tahu ini kan acaranya halal bihalal. Oh ya, maaf lahir batin dulu ya sebelumnya ya. Maaf lahir batin, banyak salah, banyak khilaf. Kayaknya kalau halal bihalal tuh pengennya kangen-kangenan ya. Makanya ini juga kayaknya materinya bukan materi yang serius-serius amat gitu ya. Jadi kita santai sambil sharing-sharing pengalaman, sambil tukar mungkin apa sedikit yang saya tahu. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman, mungkin bukan buat diri kita aja ya, tapi buat ngebantu orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Izin share screen ya, Ti. Hosting sudah ngebuka share screen-nya, tinggal di show aja. Bisa kena ini? Oke. Kelihatan ya? Connecting? Belum. Not yet. Oke, sudah Verita, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, ini sekedar sharing. Saya nggak punya banyak waktu karena kita juga punya banyak aktivitas yang lain setelah ini. Saya plot kira-kira 15 menit lah ya buat share. Nanti kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Mau diskusi, mau punya pendapat berbeda juga boleh ya. Kita bebas aja di sini. Baik, ini teman-teman saya kasih judul, kita udah rame-rame banget gitu ya. Sekarang ngomongin new normal ya. Mungkin juga persepsi new normal di kepala kita juga beda-beda masing-masing. Tapi intinya adalah saya pengen ngajak teman-teman untuk punya kesehatan mental yang lebih baik. Kalau psikolog kan pasti ngomongnya tentang kesehatan mental. Ya. Kenapa? Karena penting banget teman-teman mau berbisnis seperti apa, mau bekerja, berprofesi, berkarir, kalau mental kita nggak sehat, susah juga. Nggak akan bisa optimal semuanya. Nah, saya mau balik dikit nih teman-teman ke kondisi 2019 akhir kali ya, di mana kita banyak banget punya mimpi-mimpi ya, ada yang pengen traveling mungkin, ada yang udah punya rencana 2020 mau traveling kemana gitu ya, ada yang punya kemana Ti? Eti punya rencana jalan-jalan? Iya, jalan-jalan, menikmati hidup ya. Alhamdulillah. Ada yang juga mungkin pengen ngembangin bisnis, ya teman-teman. Ada yang udah punya rencana pengen ngembangin bisnis. Mungkin juga ada yang sudah merencanakan perjalanan ibadah gitu ya, pengen haji atau pengen umroh. Banyak banget kayaknya mimpi-mimpi kita ataupun mimpi-mimpi anak-anak kita ya, yang baru merintis karir. Ya. Karena sebenarnya kan kalau akhir tahun lalu itu kondisi semuanya sebenarnya lagi lumayan bagus lah secara ekonomi, ya. Nah, tiba-tiba saja kemudian kita dengar akhir 2019 udah mulai kedengeran ada COVID, tapi kayaknya masih jauh banget ya, teman-teman ya. Aduh, masih jauh di Wuhan gitu ya. Bahkan Januari juga masih jauh. Tahu-tahu kita sampailah pada kondisi kita udah kena, ya. Udah kena pun di awal mungkin respon kita macam-macam. Ada yang langsung panik, ada yang cemas, ada yang masih nyantai. Apa sih itu sebenarnya gitu kan? Ah udahlah itu kayak flu biasa kok gitu ya. Awalnya kalau teman-teman ingat ya, santai-santai sampai akhirnya kita diminta semuanya untuk beraktivitas dari rumah. Ya, nah itu tuh kayak kalau saya sih pribadi kayak agak bingung. Mungkin juga ada yang ngerasain yang sama, disorientasi ini sebenarnya apa dan sampai kapan mau kayak gini. Kan gitu ya. Kemudian mulailah muncul prediksi sampai Juni. Ya, udah mendekati Juni kayaknya mundur lagi. Udah itu mundur lagi sampai dengan sekarang dibilang mungkin akhir tahun. Muncul lagi katanya gelombang kedua dan seterusnya yang kita sebenarnya nggak tahu itu apa. Ya. Udah itu muncul lagi istilah baru lagi namanya new normal. Respon kita kan pasti macam-macam nih teman-teman. Yang cemas mungkin ada. Bahkan mungkin banyak yang cemas. Yang mulai bingung, ya, yang mungkin juga terdampak secara signifikan bisnisnya juga banyak. Yang kemudian anak-anak jadi harus kuliah dari rumah, belajar dari rumah juga banyak. Yang secara finansial terdampak juga banyak gitu loh. Jadi wajarlah kemudian ada respon kayak cemas, kayak stres gitu ya, bingung, bahkan ada yang berpengaruh ke
nggak bisa tidur, atau berpengaruh ke fisik, pengen ketemu orang tua, ya, yang orang tua kita biasanya rutin kita kunjungi sekarang jadi takut mau mengunjungi, takut mereka misalnya tertular. Nah, kita sendiri udah pada usia-usia yang harus waspada juga, gitu kan. Nah, jadi kayak serba bingung gitu, mau ngapain. Mungkin bosen juga, biasanya jalan, ketemu teman, terus sekarang jadi harus lebih di rumah. Mungkin ada juga di antara kita yang ngerasa bosen. Nah, teman-teman sebenarnya kan respon-respon itu adalah respon yang normal di dalam situasi abnormal. Gitu ya. Jadi situasinya tuh abnormal. Makanya kita berespon punya stres dan sebagainya, itu respon yang normal aja. Namun kalau normalnya dalam kondisi stres kan juga kita nggak bisa biarin terus-menerus. Ya, karena nanti balik lagi ada Bu Dokter di sini, stres terus-menerus tidak diatasi, nanti bisa berakibat kepada imunitas katanya ya. Jadi imunitas kita yang menurun, malah lebih rentan lagi. Tapi kan ngomongin merilis stres itu kan nggak gampang. Kadang-kadang orang bilang, lu gampang ngomongnya gitu. Tapi kan dalam praktiknya nggak semudah itu. Mungkin ada yang udah punya target-target, jadinya semuanya sulit ya untuk kita raih gitu ya. Nah, teman-teman semuanya berubah sekarang. Bahkan mau melangkah keluar rumah aja berubah. Harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Dan setiap perubahan itu kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan di kita. Ada sebuah, saya share ya, ada sebuah skala stres tuh namanya ya, di mana di situ memasukkan semua kejadian yang bisa memicu stres. Ternyata sampai kejadian kecil aja nih, kayak kita berubah pola tidur, berubah pola makan, itu ada poin stresnya. Apalagi sekarang mungkin kita banyak banget ngalamin hal-hal yang baru di kita. Cemas, kemana-mana kayaknya ada rasa deg-degannya. Atau paling nggak kalau udah hopeless banget ya, bodo amat gitu ya. Bodo amat tuh juga nggak menyelesaikan masalah sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sekitar kita juga mungkin orang-orang ada yang terdampak juga. Ada yang jadi nggak bisa tidur, ada yang jadi mudah deg-degan, berdebar-debar, kemudian ada yang kayak denger berita sedikit aja terus jadi mikir terus gitu ya. Sosial media, televisi, di mana-mana tuh bikin kita kadang-kadang informasinya soalnya overload. Jadi kadang informasi yang benar yang mana sih? Nggak tahu. Kata si A begini, kata si B begini. Akhirnya kita sendiri jadi susah gitu ya untuk mengontrol respon kita. Nah, jadi kan pertanyaannya gimana sih supaya secara mental kita tetap sehat? Bahkan mungkin lebih sehat. Itu kan pertanyaannya. Ya, karena kalaupun bukan kita, anggota keluarga kita mungkin masih ada yang beraktivitas di luar rumah, yang kayaknya kita tuh jadi ikut mikirin gitu. Apakah itu adik, atau kakak, atau anak, masih ada yang beraktivitas di luar rumah. Karena harus beraktivitas di luar rumah, jadi bukannya jalan-jalan gitu, memang mereka harus kerja. Nah, itu kan juga jadi pikiran kita sebenarnya. Nah, ini gimana caranya dalam situasi ini kita tetap punya mental yang sehat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini, ya, mungkin ada di antara Anda yang lihat pertama itu ngelihat yang hitam dan fokus pada yang hitam. Tapi ada juga mungkin yang pertama itu yang kelihatan langsung yang putih dan Anda fokus sama yang putih. Bukan masalah yang mana yang benar atau yang mana yang salah, dua-duanya sih benar. Tapi pertanyaan saya, kira-kira nih, kalau misalnya kita fokus sama yang hitam, pohon. Oke, kalau kita fokus pada pohon gitu ya, yang hitam, apa yang kita rasain? Enak, sejuk gitu ya. Apa yang kita bayangkan kalau duduk di bawah pohon, lagi panas, cuaca panas, kayaknya enak banget ya, ada angin sejuk kan gitu ya. Jadi kita cenderung kayaknya pengen dia duduk di situ, enak gitu ya. Nah, tapi kalau kita fokusnya sama yang putih, justru kita mau ngejauh kan? Gila, serem juga ya. Wah, hati-hati nih kalau deket situ, binatang buas soalnya misalnya. Jadi gimana cara kita melihat sesuatu itu sebenarnya akan menentukan bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu itu. Nah, jadi saya pengen ngajak, yuk sekarang kita mencoba untuk ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat COVID-19 ini dari sudut pandang yang berbeda, maka sebenarnya respon kita terhadap kondisi juga atau reaksi kita akan berubah. Dan kalau misalnya respon kita berubah, hidup kita juga sebenarnya akan berubah.
Nah, apa itu konkretnya? Ini, saya pengen ngajak teman-teman atau untuk ngingetin juga ya sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman udah tahu lah semua, tapi ini bisa kita pakai untuk membantu mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka sedang dalam kondisi situasi emosi yang nggak stabil atau yang ngerasa nggak nyaman. Yuk, mari kita fokus pada 3 hal, ya. Fokus aja sama 3 hal dan berhenti fokus pada 3 hal, ya. Seperti halnya tadi. Kita fokus aja ke pohon dan kita nggak usah fokus ke yang putih. Apa itu? Pertama, yuk teman-teman, mari kita ingetin orang-orang di sekitar kita untuk fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Dan berhenti untuk fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Apa sih yang ada di dalam kendali kita? Ya perilaku kita, itu ya, sikap kita, pilihan-pilihan kita, itu kan semua ada dalam kendali kita. Artinya tuh yang dalam kendali kita adalah yang bisa kita kontrol secara langsung. Kalau yang di luar kendali itu berarti orang lain di luar kita yang kita nggak bisa atur-atur dia. Nah, kalau kita ngomongin nih ya, di dunia ini kan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu tadi. Saya mau ngapain hari ini, apakah saya mau olahraga apa enggak, apa saya mau nyetel TV atau enggak, apakah saya mau istirahat atau enggak, itu kan bisa kita kendalikan. Ya. Tapi ada hal-hal juga yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi sebenarnya kita bisa pengaruhi. Kayak orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang tetap nggak mau jaga jarak, nggak mau pakai masker, kita nggak bisa kontrol dia dong. Tapi kita bisa pengaruhi. Artinya bisa kita bujuk, bisa kita influence, bisa kita yakinkan supaya dia mau ngikutin protokol kesehatan misalnya. Ya. Mohon izin Kak Verly 5 menit ya, terima kasih. Ya. Nah, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita pengaruhi. Di luar sana, lebih jauh lagi. Nah, salah satu penyebab kecemasan sebenarnya adalah karena kita terlalu banyak fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Jadi kita mikirin yang jauh-jauh, mikirin yang sebenarnya kita nggak bisa atur. Mikirin yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Nah, itu bikin kita cemas. Ya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita kontrol? Ya kalau misalnya yang bisa mengurangi kecemasan, yaitu adalah Anda rutin meditasi misalnya, olahraga secara rutin, makan yang bergizi, jaga kesehatan diri sendiri, itu kan kita bisa kontrol. Tapi kalau COVID-nya tetap ada di sana, kita nggak bisa bilang berhenti dong COVID-19, itu kan hal-hal di luar kontrol. Maka kalau kita fokusnya ke sana, kita jadinya tuh kayak powerless gitu loh, kayak nggak berdaya. Maka ajakan saya adalah pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua, fokus kita adalah pada yang kita punya sekarang, bukan pada yang kita nggak punya. Kadang-kadang kita mikirnya gini, aduh nggak bisa keluar rumah, aduh nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu. Tapi kita lupa untuk fokus pada hal-hal yang kita punya. Oh, saya punya waktu lebih buat keluarga. Oh, saya punya waktu lebih buat beribadah. Oh, saya punya waktu lebih untuk melakukan banyak hal sebenarnya. Nah, pertanyaan saya gini, teman-teman kita kan suka berdoa ya sama Allah ya, atau sama Tuhan. Berapa banyak berapa banyak permintaan kita yang belum dikabulin? Banyak kita bilang pasti. Banyak. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak hal-hal yang nggak kita minta tapi dikasih? Banyak juga. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita nggak bisa minta, kita nggak pernah minta misalnya, ya Allah saya pengen besok bangun pagi, literary ya, bangun pagi dan bisa menikmati sarapan pagi dengan enak. Kita nggak pernah minta seperti itu. Tapi toh kita masih bisa nikmatin tadi pagi. Berarti sebenarnya lebih banyak hal-hal yang dikasih Tuhan tanpa kita minta. Dibandingkan hal-hal yang kita minta tapi belum dikasih sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman, kalau kita fokus pada hal-hal yang kita nggak punya, kita nggak akan bersyukur. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya akan membangkitkan rasa syukur. Dan rasa syukur ini erat banget kaitannya sama mental health, sama kesehatan mental. Orang yang lebih bersyukur itu biasanya mentalnya lebih sehat. Ya. Dan yang ketiga, saya punya waktu 3 menit lagi. Ketiga adalah, yuk mari kita fokus pada apa yang bisa kita kasih ke orang. Dan berhenti untuk fokus mengeluh tentang keadaan diri saya. Jadi setiap pagi, kenapa kita nggak mikir hari ini saya bisa ngasih apa untuk orang lain? Gitu loh. Ya. Apa itu nggak usah finansial atau nggak usah sesuatu yang memerlukan biaya. Tapi saya hari ini bisa nelpon temen, bisa ngechat temen untuk nanya kabarnya apa. Kalau kita selalu mikir kita bisa kasih apa untuk orang, ya
itu fokus kita nggak akan ke apa yang kita nggak punya kok. Jadi nggak usah, oke, saya di luar sana tuh lebih banyak kok orang yang lebih susah gitu dibandingkan kita saat ini. Jadi ajakan saya adalah kita ganti sekarang fokusnya pada apa yang kita bisa kasih ke orang lain dan berhenti untuk mengeluh tentang keadaan diri kita sendiri. Karena ya kalau misalnya kita fokus pada apa yang bisa kita kasih, itu sebenarnya akan menumbuhkan rasa bermakna atau rasa menjadi orang yang punya arti buat kehidupan orang lain. Dan menjadi punya arti buat kehidupan orang lain itu juga salah satu yang berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit atau rumit menjaga kesehatan mental, teman-teman. Pertama adalah fokus sama apa yang dalam kendali kita. Nggak usah fokus sama hal-hal di luar yang kita nggak bisa kontrol sama sekali. Gitu. Yang kedua adalah kita fokus sama apa yang kita punya. Yang kita punya tuh banyak banget dibandingkan yang kita belum dapat sekarang. Dan yang ketiga, kita fokus kepada apa yang bisa kita kasih ke orang. Selalu mikirin hari ini saya bisa ngasih apa. Karena bisa ngasih sesuatu itu menimbulkan rasa bermakna. Jadi hidup yang bermakna itu bisa menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit sebenarnya. Ya. Jadi ini teman-teman hasilnya. Berdaya, kita punya power, kemudian bersyukur, kemudian bermakna. Kalau hidup Anda punya tiga-tiganya ini, insya Allah kita bisa lebih menjauhkan diri dari hal-hal yang bikin kita stres, yang bikin kita cemas, yang bikin kita panik. Dan tolong juga diingatkan, artinya ketika ada teman mungkin yang share atau curhat, gitu ya, kita juga bisa bantu dia untuk ngingetin. Kira-kira seperti itu. 15 menit lebih dikit, Ti. Oke. Ya, baik. Masya Allah ya, Verly begitu terharu mendengarnya. Dalam maknanya, saya melihatnya bukan cuma ilmu psikologi sungguhnya yang dipaparkan oleh Verlita, tetapi juga di dalamnya ada ilmu agama, dan terlebih lagi juga ada ilmu filsafat yang sangat dalam. Apa yang Verly sampaikan bahwa sesungguhnya mari kita mulai fokus pada diri, apa yang kita bisa kendalikan, apa yang kita punya, dan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Alhamdulillah di sini teman-teman banyak memiliki tiga itu, tapi mungkin kita perlu lagi meningkatkan seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain, sehingga kita bisa punya makna dalam hidup di hari-hari menjelang kematian kita. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan bagian dari question and answer. Barangkali ada satu atau mau sharing juga boleh, Loti. Misalnya sharing juga boleh. Kalau dari pandangan saya seperti ini, monggo. Betul, betul. Mari Bapak Ibu, di sini juga ada dokter, ada psikologi, barangkali tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bijaksana, tidak ada yang lebih dalam segala hal, tapi inilah tempat untuk kita saling berbagi sehingga hidup kita akan lebih bermakna. Juga menjalankan apa yang Fer, aku boleh ngomong nggak? Boleh sayang, cantik, Agustina Gozali, how are you? Ibu dokter cantik, silakan. Boleh dong. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Harli itu bagus banget. Aku merasakan pada saat COVID ini datang, yang aku selalu bilang, minggu pertama masih kayak mimpi. Minggu kedua, aku selalu terbangun jam 3, karena aku nangis, habis itu sholat tahajud, takut, tapi aku harus ke rumah sakit, Fer. Ya kan? Iya. Itu ketakutan sekali, bilang mam pasien jangan datang. Minggu ketiga aku dapat ada anak usia 6 tahun, dia telat dibawa karena ibu orang tuanya takut, akhirnya dia meninggal besoknya. Karena dia terkena demam berdarah yang sudah telat. Itu yang aku bilang, akhirnya aku cuma mikir, ya Allah, kenapa aku jadi takut ya? Karena benar juga kata Verly, semua itu Allah yang kasih kan? Ya kan? Aku selalu bilang kan bahwa Allah itu waktu ngasih ke aku itu pasien, sebenarnya ujungnya udah ada, Ver ya. Ujungnya udah ada, apakah dia meninggal, dia membaik atau memburuk. Allah hanya pengen lihat aku melakukannya dengan ikhlas. Aku selalu bilang gitu kan, aku melakukannya dengan ikhlas,
dengan tidak marah-marah. Yang kata Verly bilang, berikanlah yang terbaik buat orang lain. Ya, bonusnya aku dapat bonusnya itu aja. Kalau aku melakukannya dengan marah-marah, kesel, sebel, aku cuma dapat capeknya, Fer. Bener banget loh. Ini makin nguatin loh. Makin nguatin bukan berarti bahwa habis itu aku sok tahu nggak melakukan apa-apa. Maksudnya nggak pakai masker atau apa. Tapi bener kata Verly. Cuman satu yang bisa kita lakukan. Bismillah, mudah-mudahan. Kan nggak tahu ya. Enggak, Allah mau bilang bahwa kita bener nggak? Bahwa berbuat apa ya? Berbuat bermakna buat orang lain. Itu aja. Insya Allah aku nggak tahu. Mudah-mudahan semuanya dijabah sama Allah, itu aja. Ya. Makasih banget sayang. Lain kali Bu Agustina saya undang ke IEC, Bu. Bagus kok. Baik, nggak mau. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya, Dr. Agus. Ada satu lagi ingin sharing sebelum kita maju ke sesi berikutnya? Boleh, Bunda Eti. Sharing, Bunda Eti. Monggo silakan, Pak Haji Henry, pemilik pesantren, silakan. Amin, Pak Haji. Masya Allah, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kondisi COVID ini ya. Jadi benar apa yang disampaikan tadi sama Verly dan Dr. Agu ya. Kalau saya dapatnya secara spiritual. Alhamdulillah. Kebetulan anak saya kan semuanya background-nya pondok. Jadi pada saat COVID udah kumpul di rumah. Jadi saya merasakan lepas SD itu anak-anak saya tuh udah keluar rumah. Begitu COVID kumpul, terasa banget gitu loh. Kayak kita zaman dulu kumpul sama orang tua. Tapi yang saya dapat di sini apa? Saya banyak belajar sama anak-anak saya. Jadi ibadah kita tambah banyak. Artinya yang dulu doa-doanya cuma sedikit, kita tambah fokus. Ya yang perlu teman-teman ketahui kan, yang ini sifatnya cuman sementara ya, yang abadi kan nanti kehidupan selanjutnya. Alhamdulillah, jadi lebih memaknai sebenarnya perjalanan kita itu dalam proses. Yang mudah-mudahan dengan adanya COVID ini saya memaknainya sebagai sesuatu yang positif ya. Jadi saya dapat hikmah yang benar-benar nyatu banget gitu loh. Sekarang ngelihat anak-anak utuh. Jadi ya dalam proses mengantarkan dia jadi orang-orang yang dewasa, mungkin nanti melebihi apa yang udah kita dapat hari ini. Mungkin itu aja sih yang saya mau sharing buat teman-teman semua. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa. Ibadahnya kita nggak tahu hari ini, nanti malam, besok. Kita masalah tinggal waktu aja ya. Kita kan dalam antrian juga. Mungkin itu yang mau saya sharing buat teman-teman. Masya Allah ya. Saya bersyukur Verita atas kesediaan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat, sangat dalam. Kita bisa melihat bersama di sini secara screen, karena kebetulan saya juga sebagai co-host bisa menyaksikan bahwa bagaimana teman-teman begitu terharu, begitu hikmat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Verita. Juga terima kasih dari Dr. Cantik Agustina, kemudian dari Pak Haji Henry yang juga sudah memberikan tambahan masukan kepada kita. Semoga kita semua ke depannya semakin menyadari bahwa tetap bersyukur, tetap punya makna bagi sekitar, dan tetap berdaya di tengah lingkungan apapun. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Aku boleh nambahin dikit ya, Ti? Dikit aja. Boleh sekali, boleh. Jadi gini ya teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan cemas. Bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan sedih. Bukan berarti kita menolak, aduh nggak boleh, gue kan nggak boleh cemas, gue nggak boleh sedih. Enggak. Itu tuh perasaan yang wajar. Jadi kita mesti menerima justru. Ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa galau, just accept it gitu. Terima bahwa itu perasaan kita. Karena perasaan itu kan sebenarnya emosi itu juga Tuhan yang kasih. Jadi bukannya kita menolak gitu. Maksudnya nggak boleh, gue harus positif, nggak usah begitu. Jadi terima dulu perasaannya apa, nah abis itu baru kita bertanya pada diri kita, mau apa saya dengan perasaan ini? Jadi saya nggak setuju ya kalau ada orang bilang kita nggak boleh sedih. Boleh, kita masih manusia kok. That's a human being gitu. Sedih aja, tapi abis itu kita tanya, dengan kesedihan ini, itu menghambat saya untuk bekerja, bermakna, atau justru malah itu jadi sumber bagi saya untuk lebih bermakna gitu. Itu aja, Ti. Tetap semangat. Iya.
Selalu semangat, selalu berpikir positif. Insya Allah, Verly ya. Kita lihat semua sekarang sudah mulai tersenyum. Tadi terharu, sekarang sudah melihat wajah-wajahnya punya harapan bahwa masa depan selalu lebih baik daripada hari ini. Terima kasih sekali lagi Verita Sari atas masukannya coach kita. Tepuk tangan dong. Nah, sorry. Tepuk tangan semuanya untuk Verita Sari ya. Terima kasih Verly, terima kasih. Untuk mereduce apa yang kita rasakan supaya kita agak lebih rileks gitu ya. Mari kita ambil foto kembali sekali lagi karena beberapa teman kita sudah join hari ini. Kembali co-host kita Risman yang mau touch up sebentar, ada waktu 1 menit. Ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng, mari touch up. Udah buka kerudung bro. Pakai blush on-nya. Om Risman sudah standby. Om Risman akan mengguide kita dalam hitungan 1, 2, 3. Banyak yang baru bergabung nih, Bun. Ya, karena banyak yang baru bergabung. Ruth Christine, ada Ita. Wah, halo Ruth. Oh, Ruth udah ada ya. Ruth adalah pelari maraton kita, sprint kita yang selalu sejati. Olahraga sampai hari ini. Hebat, salut untuk Ruth ya, Ruth ya. Welcome Eda. Om Risman sudah standby untuk kita foto bersama. Oke, host Rifali, kita mulai dengan host ya, host Rifali. Saya mute all dulu ya, biar nggak bergerak nih ininya fotonya. Saya mute dulu ya semuanya ya. Ya. Oke, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Tunggu. Halaman kedua, tunggu. 1, 2, 3. Tunggu, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, Mbak Eti. Alhamdulillah kita semua terlihat tetap ganteng, tetap awet muda, tetap cantik-cantik, tetap semangat, dan terlihat penuh dengan kebahagiaan dari dari wajah-wajahnya. Mungkin Ibu psikolog dan Ibu dokter bisa melihat itu ya. Apalagi setelah diberikan pencerahan oleh Ibu psikolog Verita Sari. Coach 88, the best one. Dan untuk ice breaking, apakah Bapak Koho sudah siap dengan lagunya untuk kita bernyanyi bersama? Supaya ice breaking dulu, kita akan beralih bagaimana kita melihat masa depan kita lebih cerah dari sisi ekonomi. Nanti berikutnya kita akan mendengarkan pembicara kedua, Bapak Anton Bimosono. Jangan Bapak ya, Ton. Sudah siap dengan lagunya atau kita akan masuk dulu ke sesi berikutnya? Pak Rifali, Om Risman, bisa dibantu? Belum siap dengan lagunya? Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua, memang kita ada interval sedikit. Cuman aku pengen meneruskan aja bahwa saat ini aku pengen sharing. Saat ini keadaan salah satu sahabat kita yaitu Dewi ya. Saat ini Dewi dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Jadi aku ingin mungkin setidaknya kalau memang dari teman-teman punya kerelaan dan kelebihan rezeki, mungkin bisa juga kita berbagi rasa, berbagi amal gitu ya kepada beliau dan keluarga. Aku mau sharing foto bentar boleh ya? Boleh. Dan juga mungkin tambahan-tambahan buat keluarga-keluarga teman-teman kita yang udah lewat, maksudnya yang udah dahulu dari kita dipanggil sama Tuhan. Untuk keluarganya khususnya. Aku sih itu aja, Bun, yang aku mau tambahan sharing. Monggo aku kembalikan lagi ke Bunda. Ya, silakan. Terima kasih Pak Haji Engki. Karena di sini ada Pak Haji juga ya, Pak Haji Rifali. Mohon doanya. Kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah untuk teman kita Dewi. Silakan dimulai. Imam adalah laki-laki. Mas Rifali. Oh, Pak Haji aja deh, Pak Haji Engki aja, ayo bacain doa Al-Fatihah bersama-sama. Ala azinia wa kulianatin solihah. Mari kita doakan buat saudara kita, Dewi, wabil khusus Dewi dan keluarganya, dan juga teman-teman kita semua yang kurang sehat dalam hari ini. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, kita skip dulu saja ya. Mungkin kalau sebelum masuk
kita ke sesi kedua, kita mau agak gembira sedikit ya, walaupun barusan kita berdoa, teman kita sedih dalam keadaan saya mungkin kurang sehat, kita tapi tetap gembira dong ya. Nggak ada masalah kan kalau kita mau bergembira sisi yang lain gitu ya. Aku mau Oke, aku sekarang mau lagu yang aku sukain dulu, sama terutama ada grup khusus dari teman-teman aku nih. Kita lagunya ini nih. Boleh nyanyi bareng ya Pak Haji Engki ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih juga untuk yang baru bergabung, Kong Fidar. Assalamualaikum, Kong Fidar. Kong Fidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Kong? Sehat Kong? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada planin apa Kong? Ya. Cikampek aman Kong, Cikampek. Kong Fidar, Fidar, mau ngadep kamera. Kong Fidar udah lancar belum Kong pakai ngerokok Zoom? dulu, Kong nih. Oke, silakan dilanjut Pak Haji Engki, lanjut. Kong Fidar Baik, udah lancar terima belum kasih pakai Zoom? rekan-rekan. Masuk ke sesi kedua ya, dari sharing dari Bos Anton, dari Anton Moseno. Aku kembalikan lagi juga ini ke moderator. Ini Bunda Eti akan jadi moderator juga. Jadi untuk sesi kedua ini monggo Bunda Eti untuk take over dulu. Ntar Kong, ntar gue telepon lu ya. Udah diem dulu dah lu ah. Kong Fidar, Kong Fidar mohon izin ya. Mohon izin, Bunda mau bicara dulu ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi yang kedua, mendengarkan, kita berdiskusi bersama, sharing bersama tentang bagaimana Anton Bimoseno selama ini yang saya kenal adalah guru saya sesungguhnya. Guru saya dalam berbisnis. Saya belajar banyak dari Anton, bagaimana saya harus impor, bagaimana saya ekspor, bagaimana saya harus nge-grill, roasted, dan sebagainya, karena saya juga ada usaha untuk di F&B. Beliau juga teman kuliah saya. Cuma yang menarik adalah Pak Anton ini kuliahnya di teknik, tetapi implementasinya tidak pernah berbisnis yang berbau-bau teknik. Bisnisnya lebih banyak saat sebelumnya di bisnis komputer kalau tidak salah ya, kemudian sekarang ini bisnisnya di usaha F&B, produknya sudah ekspor ke beberapa negara, salah satunya Australia dan Amerika. Beliau juga salah satu pembicara, pada saat itu saya adalah UKM binaan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan saya begitu kagum ketika yang menjadi pembicara adalah Anton Bimoseno, yaitu teman SMP dan teman SMA, juga teman kuliah saya, alhamdulillah. Dan bagaimana beliau begitu tangguh mengelola bisnisnya, karena beliau sudah pengamat, pelaku bisnis sejak tahun 2006, juga founder dari Paradise Cafe and Cafeology Indonesia. Beliau juga Certified Master Roasted and Gin Grader. Itu kali. Kalau yang lain-lain CV-nya panjang kayak Verlita ya. Nanti bisa 1 jam kita mendengarkan CV-CV-nya beliau. Tapi salah satu expert, saya kagum karena beliau adalah orang yang humble, juga semakin religius, alhamdulillah. Dipersilakan kepada Anton Bimoseno untuk menyampaikan dan sharing ilmunya kepada kita semua. Silakan, Ton. Oke. Terima kasih ya buat Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Eti itu terlalu melebih-lebihkan ya. Enggak, saya emang itu bener gimana sih? cuma remah-remah kopi lah dibanding Bu Eti. Ya itu ilmu padi memang gitu, ilmu padi. Oke Ton, udah jangan saling muji kita ya, mari kita sharing. Oke. Jadi pada dasarnya gini, saya kan dari tahun 2006 itu udah mulai berbisnis kopi ya, terutama dengan kopi ya. Waktu itu belum ada yang serius lah di bidang itu pada tahun itu ya. Nah, jadi langsung aja pada saat kita kena badai
COVID-19 ya. Nah, ini jadi semua bisnis sebenarnya kena dampak. Mau bisnis apa aja kena dampak. Jadi terutama yang akan saya bicarakan tentang bisnis kopi ya. Jadi saya mulai aja dari ini. Bagaimana bisnis kopi itu ceritanya sedang diterpai badai corona. Jadi pandemi kopi itu membuat kedai-kedai kopi sepi. Jadi karena pandemi telah membuat semua orang itu bertahan di rumah selama 2-3 bulan ya terakhir ini. Masalahnya tahun 2020 ini dibuka oleh badai COVID-19, social distancing dan karantina wilayah. Manusia memang tetap menikmati kopi, tapi bukan di kafe, kedai atau warung kopi, karena semuanya terpaksa tutup karena corona. Itu bukan di negara kita aja, di negara-negara bagian seperti contohnya ya, di Amerika Serikat, yang benar-benar melakukan karantina wilayah, di tempat-tempat kopi pada istilahnya itu berguguran. Misalnya kita seperti contohnya ya, di sana ada yang ngetop seperti Starbucks kopi atau seperti yang di sini Starbucks gitu. Mereka tuh hampir merumahkan tuh banyak sekali. Sorry Ton, ada slide Ton nggak mau share? Sebentar, belum. Oh, belum. Sabar ya. Slide-nya sebenarnya nggak banyak, cuman ini cerita sebentar aja. Opening. Ya, jadi gini ceritanya tuh seperti contohnya Starbucks ya. Mereka tuh tutup setengah dari jumlah kedai mereka di Amerika. Padahal pasar terbesar mereka tuh di Amerika Serikat. Terus akibatnya tuh laporan keuangan 3 bulanan mereka tuh akhir Maret lalu tuh sampai saham Starbucks tuh turun 2% ya. Karena memang permintaan kopinya anjlok 10%. Itu di Amerika ya. Terus di Indonesia ya. Itu selama pandemi berlangsung, itu memang terjadi penurunan pendapatan harian di industri makanan dan minuman terutama khususnya kopi ya. Lebih dari 40%. Semua itu menunjukkan penurunan signifikan setelah pandemi COVID-19. Yang paling kasihan tuh sebenarnya para petani, karena mereka tidak ada permintaan sama sekali, anjlok hampir di atas 50%. Jadi itu mengakibatkan sudah nggak ada permintaan, harga pun turun ya. Jadi memang itu ya memang harus diterima begitu adanya. Tapi pemerintah juga pernah beberapa kali mengadakan seperti apa ya, tidak diam diri 100% juga, karena mereka juga membantu seperti contohnya dari kemarin tuh dari Kementerian Pariwisata ya dan Kementerian Perindustrian tuh dengan Tokopedia mereka bikin acara namanya hashtagnya satu dalam kopi. Jadi kita tuh ceritanya para penggiat kopi, pengolah biji kopi, itu semuanya berkontribusi lah. Itu melibatkan hampir 1.000 pelaku industri kopi dari seluruh Indonesia. Oke, terus jadi penyebaran COVID-19 itu begitu cepat ya, terus meluas ya di berbagai wilayah Indonesia, membuat para pelaku bisnis bukan hanya kopi, dari mulai industri jasa, tekstil, makanan, pariwisata, semuanya kena. Nah, dari dampak corona ini terhadap bisnisnya dapat dikategorikan tuh, kalau menurut yang gue baca-baca, ya ada 5 kelompok. Jadi ada yang benar-benar
mematikan ya, deadly gitu. Itu seperti industri airline, travel agent, itu benar-benar istilahnya deadly lah. Kalau yang sakit, painful ya, itu seperti hotel, mall, TO, WO. Kalau cuma less bisnis, jadi bisnis yang berkurang sedikit tuh, itu masuk tuh, kopi tuh, restoran, training, transportasi. Tapi ada juga bisnis yang positif, seperti membuat masker, membuat hand sanitizer, terus seperti yang kita lagi pakai ini, yang bikin Zoom ini, mendadak kaya raya dia. Oke, terus siasatnya dari para pebisnis, terutama dari teman-teman kita nih yang komunitas yang punya kedai kopi gitu. Mereka juga harus punya siasat ya, strategi supaya terus berputar gitu. Karena kalau nggak berputar susah juga, nggak ada pemasukan, tapi harus bayar karyawan, harus bayar sewa tempat ya. Jadi banyak yang melakukan itu, seperti misalnya mereka take away order, jadi mereka sudah nggak bisa terima lagi dine in, mereka akhirnya take away. Ada yang layanan delivery service, jadi mereka langsung antar ke rumah pelanggan, customer, dengan memanfaatkan Gojek, Grab, GoFood ya, GrabFood. Ya. Terus ada juga yang memberikan promosi, terus ada juga yang misalnya menyediakan biji kopi siap seduh, atau sekarang yang lagi tren tuh kopi susu literan tuh, itu banyak itu. Terus juga yang paling penting tuh sebenarnya sebagai sesama pebisnis, terutama kopi ya, itu harus saling bantu, saling dukung. Jadi yang sedang gue lakukan saat ini tuh ini apa namanya, kita sedang bikin sistem gitu. Sistem gimana sistem itu nanti begini cara kerjanya, semuanya tuh online gitu ya. Nanti misalnya setiap kedai kopi gitu, itu akan kita mapping gitu. Misalnya ada konsumen ya, ada konsumen tinggal di Bintaro, dia pengen ngopi gitu misalnya, dia tentukan misalnya budget kopinya misalnya 30.000, nanti dia bisa submit di sistem itu. Nanti para kedai-kedai kopi yang terdekat itu bisa ngebid gitu. Nah itu sistemnya baru sedang dibuat lah sama komunitas di tempat gue gitu. Terus, nah tapi memang kita kondisi sedang terpuruk ya, terutama untuk para pemilik dari kedai ini. Tapi selain terpuruk, sebenarnya tuh masih ada peluang. Kenapa dibilang kopi itu tetap punya peluang yang bagus ya di masa depan? Karena kopi itu memang menawarkan suatu ruang bergaul bagi para pelanggan. Jadi contohnya misalnya kopi itu memang sudah menjadi suatu kebutuhan gitu. Jadi seperti contohnya ya, nilai penjualan kopi di Indonesia aja itu setiap tahun selalu meningkat gitu. Ini saya sharing ya.
Izin 5 menit lagi, Pak. Silakan lanjut, Ton. Oke. Masih ada 5 menit. Oke, siap. Nah, ini udah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini seperti contohnya nih. Dari tahun ke tahun, konsumsi kopi kita memang meningkat terus. Jadi, jenis kopi itu tetap akan bagus setelah pandemi, asalkan dilakukan dengan benar. Jadi kenapa jenis kopi itu tetap bagus? Karena pada dasarnya jenis kopi itu agak sedikit beda ya dengan bisnis kuliner lainnya. Karena cukup dengan menu yang sederhana, Anda sudah bisa memulai bisnis ini. Jadi nggak perlu ribet, cukup tempat yang strategis, tidak perlu yang desain yang terlalu rumit. Itu sudah bisa, asal ada wifi, telepon gratis, jadi sudah bisa jalan. Lalu dari mulai kelas bawah hingga atas itu sebenarnya dapat dipastikan sih masih suka dengan kopi ya. Tapi untuk meraup untung yang besar itu juga kopinya harus enak, terus harus tempatnya harus nyaman, harga terjangkau, dan pelayanan juga harus baik. Jadi semoga aja pandemi ini cepat berlalu, karena dengan adanya pandemi ini tuh sebenarnya semuanya susah. Semoga aja cepat selesai. Kalau kita lihat di lapangan itu, dia pada kasihan sih sebenarnya. Melihat petaninya juga susah. Yang punya bisnis kedai kopi juga banyak yang tutup. Gue tuh berapa kali tuh ditawarin itu pada istilahnya tuh tanda kutip ya bubaran gitu, apa aja dijualin karena udah ada yang baru buka 6 bulan, baru 15 tahun. Ya semoga aja semuanya cepat berlalu. Tapi ya memang setelah berlalu, memang kehidupan tidak akan, cara kita untuk berbisnis nanti atau datang ke coffee shop atau kedai kopi memang udah nggak akan bisa sama lagi seperti sebelum pandemi. Makanya itu dibilang itu nanti kehidupan new normal. Mungkin nanti kita dulu akan agak jauh-jauhan, ada beberapa protokol yang harus dilakukan. Kira gitu aja sih ya sharing gue. Nanti materinya bisa di-share ke di grup WA ya. Boleh, ke grup WA. Baik. Ya, terima kasih banyak Anton Bimoseno yang sudah memberikan sharing kepada kita. Big applause untuk Pak Anton bersama. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Anton. Diperkenankan untuk sharing barangkali untuk bertanya silakan. Menambahkan. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan apa disampaikan oleh Anton tadi bahwa saat ini secara ekonomi, secara bisnis industri untuk
industri kopi, baik itu kafe, restoran, orientasi memang mengalami penurunan. Tapi itu tidak saja terjadi pada industri kopi, tapi juga berbagai macam sektor industri yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi it happen bukan cuma dari kita. Tapi bagaimana kita menyiasati kondisi industri tersebut agar kita tetap sustain, agar usaha kita tetap berjalan, agar setelah ini after pandemi bahkan kita bisa menangkap peluang-peluang lain dari kondisi yang ada. Betul. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Tetap semangat karena opportunity selalu ada sepanjang kita berpikir positif, karena di antara himpitan-himpitan kondisi ekonomi sosial kita selalu punya peluang untuk berpikir lebih inovatif, punya peluang untuk lebih berpikir kreatif. Adakah dari teman-teman ingin menyampaikan atau menambahkan apa yang dipaparkan oleh Anton tadi? Silakan Pak At. Ya, Assalamualaikum Om Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Negi tuh, teman-teman sebangkumu tuh. Ya, Om Anton mau nanya aja, kan sekarang tempat ngopi itu boleh dibilang kan tadi lebih banyak bisa berfungsi sebagai tempat orang bertemu untuk ya ngumpul, entah kadang bicara bisnis dan sebagainya ya. Nah, pernah dihitung nggak sih sebenarnya rata-rata per orang itu berapa lama sih berada di di tempat kopi itu, dan tentunya kan secara bisnis juga pasti ada hitungannya. Kalau cuman beli satu kopi pahit kemudian berjam-jam dengan manfaatin wifi ya lama-lama jebol gitu kan kira-kira. Gitu aja Om Anton kira-kira pertanyaannya. Thank you. Oke, jadi sebenarnya itu yang dikeluhkan oleh para pemilik kedai. Belinya sedikit, nongkrongnya lama. Iya. Karakter orang Indonesia. Cuman, wifi gratis lagi. Memang itu harus, tapi ya gimana ya, memang itu kan mereka kan menyediakan tempat nyaman ya, karena pada dasarnya itu orang kalau bikin kedai kopi itu konsep pertamanya itu buatlah kedai kopi seperti home, seperti rumah. Jadi memang udah dibikin nyaman. Jadi kalau sampai ada yang belinya sedikit, nongkrongnya lama, ya salah yang bikin. Kenapa dibikin seperti home? Jadi harus ada sedikit harus ada aturannya mungkin. Seperti contohnya gini ya, ada beberapa kedai kopi begini. Mereka baru dikasih username password itu untuk pembelian senilai tertentu. Jadi kalau cuman belinya seharga misalnya nih, 10.000 gitu, nggak dikasih. Bisa username passwordnya buat wifi-nya. Gitu. Jadi ada beberapa yang begitu. Cuman kalau kelas-kelas kayak kedai kopi seperti Starbucks misalnya, kasih modal besar ya, jadi jualannya itu. Tapi juga semua tergantung dengan berapa banyak yang datang sih. Kalau cuma sedikit memang ya kosong. Ada juga yang ini contohnya ya, ada beberapa teman juga dia misalnya dia tutup jam 11 malam, itu sampai jam 11 lewat tuh masih ada yang nongkrong, 2 orang, kadang-kadang sendiri. Itu harus dengan terpaksa, tanda kutip harus ngusir juga akhirnya gitu. Gitu kan. Yes. Oke. Thank you, Bos. Sama-sama, Bos. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya juga tertarik dengan industri yang ada saat ini. Barangkali juga menjadi ide baru bagi teman-teman yang lain memulai berbisnis, tapi harus dengan mengukur mitigasi risiko yang sangat baik, bahwa tetap ada peluang, tetap ke depan masih banyak kesempatan untuk kita semua. Ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Ada satu pertanyaan lagi atau satu kesempatan untuk menambahkan apa yang dipaparkan oleh rekan kita Aat maupun rekan kita Anton. Silakan. Izin Bu Eti.
Boleh, aduh Ibu, saya suka sekali dengan Ruth Christine yang selalu semangat, sehat, cantik, fit. Come on. Mau nanya ke Anton, sore Anton. Halo, sore Minta Ruth. tolong, ya di-sharing dong, warung kopimu di mana, gerai kopinya, biar kalau pandemi ini berakhir kan bisa nongkrong-nongkrong di sana. Oh, terus terang. Setuju, Ruth. Gue itu selama ini memang belum punya. Jadi sampai saat ini tuh sebenarnya baru konsultasi, terus supplier, terus mulai dari alat, coffee bean-nya, terus trainingnya, begitu. Jadi untuk bikin kedai kopi sih belum ya, karena ya itu maju mundur gitu. Karena bikin kedai kopi juga nggak gampang ya, karena selain tempat juga harus kita mikirin konsepnya apa gitu. Mungkin nanti suatu saat lah, kalau Ruth-nya udah pensiun kita bisa join Ruth. sama gue Eti bisa kita bertiga, oke? Iya, tetangga duluan dong, nanti aja. Oh gimana iya, pasti. Banyak dong, banyak. Ya, Fepi, silahkan, Tante cantik. Jangan pakai bahasa Jerman ya, nggak ada yang ngerti pakai bahasa Indonesia. Iya. Jajar Kauman. Anton mau tanya, kalau misalnya gerai kopi kecil, itu paling sedikit itu modalnya berapa ya? Anton kan paling tidak tahu permodalan untuk membuat sebuah kopi atau kopi gerai kecil lah. Itu minimum tuh modalnya berapa? Kedai kopi kecilnya ini yang orang bisa nongkrong atau take away, seperti kopi tubuh gitu. Yang bisa nongkrong tapi yang apa nggak besar gitu, maksudnya yang ala kadarnya. Ini ya, seperti janji jiwa gitu ya, dia bisa dine in, bisa, tapi nggak besar amat. Itu yang besar amat gitu, mungkin berapa table gitu misalnya, berapa table. Teman-teman juga ada yang tertarik kan mau tahu. Oke. Jadi pada dasarnya tuh ya, bisnis kopi itu kalau kita konsepnya bisa dua. Yang satu itu misalnya kan kopi itu semuanya minumannya pakai espresso base ya. Dia pakai espresso ya. Nah, untuk menghasilkan espresso itu bisa dua macam. Bisa dengan manual atau bisa elektrik. Kalau manual itu nggak terlalu mahal alatnya sih. Mungkin dia seperti contohnya ya, dia alat press manualnya tuh sekitar 2,5 juta. 2,5 juta itu satu ya. Terus mungkin pernik-perniknya, mungkin kalau untuk alatnya aja 10 juta dapat. Kalau untuk espresso manual ya. Nah, cuman masalahnya kalau espresso manual itu kan dia bikinnya agak sedikit ribet ya, agak sedikit lama ya. Jadi untuk menghasilkan espresso itu dia perlu waktu tuh sekitar mungkin 5-10 menit lah. Karena dia harus ngerebus air panas terus. Nah, terus ya begitulah agak sedikit ribet. Kalau tinggal pencet gitu, itu elektrik. Cuman kalau elektrik itu mesinnya aja itu ya, itu kalau yang sekarang udah ada yang buatan Cina ya. Buatan Cina ada. Cuman kalau buatan Cina tuh dia nanti akan kelihatan setelah dipakai, misalnya dalam satu hari, misalnya Fevi punya usaha kopi susu misalnya, kan dia harus pakai espresso tuh. Salah satu cara pakai espresso. Nah, dia kalau buatan Cina itu mungkin kalau dibikin 100 shot sampai 100 kali bikin espresso itu mungkin kuat, tapi setelah itu mungkin kinerjanya agak menurun, dia nggak bisa, konsistensinya nggak dapat gitu. Memang harganya sih nggak mahal, murah juga, nggak terlalu mahal bikinan kali ya, karena kalau mesin espresso kan bagaimanapun juga yang terbaik itu memang buatan dari Itali.
Kalau yang buatan Cina itu mungkin kalau yang satu grup ya, satu grup itu mungkin yang 5 juta ada, yang mau 10 juta ada, mau yang 20 juta ada. Jadi kedai kopi itu yang paling mahal itu mesinnya. Setelah itu baru interior. Kalau untuk gaji barista sih so-so ya. Karena pada dasarnya tuh barista tuh juga, barista sekarang ya, itu masih sedikit sekali gaji UMR. Dia paling gajinya kalau masih level-level baru pengalaman setahun itu sekitar nggak sampai 2 juta. Itu baru barista satu ya. Belum nanti ada waitress-nya. Jadi untuk mulai suatu bisnis kopi kecil itu sebenarnya yang paling mahal itu, yang paling memakan cost gitu ya, itu mesin kopinya, kalau pakai elektrik ya, terus sama tempatnya, lokasi. Nah, syukur alhamdulillah kalau lokasinya rumah sendiri ya, itu lebih enak. Lagi dengan selama. Misalnya ingin konsepnya misalnya seperti ngopi di rumah, ada yang di dia bikin ngopi di rumah, tapi untuk delivernya dia join di GrabFood gitu Fethi. Aku untuk detailnya nanti deh japri aja. Detailnya nanti iya, detailnya sarapan pagi di rumah saya saja ya, Feb. Rame-rame ya, Fethi ya. Kita makan bubur ayam Deplu enak ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jadi sesungguhnya kesimpulannya bahwa kita bisa saja berinvestasi dalam jumlah yang terbatas tergantung kepada target market akan kita capai atau bentuk dari kedai kopi akan kita ciptakan. Apakah dia akan offline atau online begitu ya. Termasuk juga pilihan atas mesin-mesin yang digunakan. Investasi terbesar terutama ada dari kemesinan itu sendiri. Itu terima kasih banyak Anton Bimoseno atas masukan-masukannya untuk kita. Semoga memberikan semangat juga bagi kita dalam persiapan kita menjelang masa-masa pensiun. Barangkali ada ide-ide tambahan yang bisa kita implementasikan dalam waktu dekat atau dalam waktu beberapa tahun lagi. Karena itu tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk berbisnis. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Yes. Untuk kayak Nina mau nanya tuh Mbak Nina. Oh ya. Nina, oke. Wah Nina bisnisnya udah banyak, mau tambah lagi boleh Ibu konglomerat silakan Nina mau bertanya silakan. Nina cantik monggo. Salam buat Mas Eko. Tadi di speakernya dinyalakan dulu sayang. Yes. Udah. Enggak nanya apa-apa. Tadi siapa tuh yang ngomong tuh? Aku mau nanya. Kagum-kagum aja ya sama Anton. Kalau ke rumahnya Anton dapat kopi loh, Ti. Jangan salah. Dapat kopi sama nangka ya, Nin? Iya, dapat kopi sama nangka kalau ke rumah Anton. Cobain deh kalau ke rumah Anton. Nanti dikasih kopi sama nangka. Oh iya, Ton. Mau nanya ini dong, Ton. Yang tadi ngomong soal, apa namanya, yang kedai kopi itu, yang katanya cuman belinya murah, tapi nongkrongnya lama-lama, gitu kan? Nah, itu kalau di Bandung tuh, kalau buat anak-anak kuliah, istilahnya buat nugas, itu belinya tuh cuman 15.000, tapi di sana itu bisa sampai dari malam sampai menjelang pagi gitu loh. Itu padahal bukan kedai kopi yang bukan kedai kopi yang besar gitu. Yang kedai kopi pun nggak namanya juga nggak terlalu terkenal itu. Tapi mereka berani gitu ngasih hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau menurut Anton gimana tuh? Ya kalau menurut gue sih itu tergantung yang punya sih. Mungkin juga itu kelihatannya aja sih, nugas lama terus cuma minum satu, tapi kan yang datang kan misalnya 5 orang, dari 5 tuh mungkin udah ada hitungannya mungkin dari mulai datang sampai pulang tuh mereka spending berapa, pasti udah ada hitungannya sih. Gak mungkin kalau dia terlalu penuh ya, terus akhirnya menghalangi konsumen yang memang mau ngopi lagi masuk ke dalam karena dalam penuh, padahal semua di dalam tuh sebenarnya cuma minumnya cuma dikit-dikit gitu. Ya itu mah tinggal dihitung 3 bulan juga besok udah ganti nama lagi. Oh gitu. Masa sih? Alias bangkrut maksudnya. Oh gitu. Oh.
Tapi itu masih apa namanya? Tapi memang kalau di Bandung tuh emang kayak gitu tuh, Ton. Oh iya sama, Jatinangor juga sama. Isinya anak kuliahan semua, ya ampun. Sampai kita kadang-kadang mau masuk, penuh. Nggak jadi masuk deh jadinya. Iya. Apalagi kalau kayak di Bandung kan musim ya, kayak di Cimeluit tuh. Oh iya. Rumahnya Dr. Agustina tuh. Yang di hutan-hutan gitu ya? Yang di atas tuh, lereng Anteng. Oh, lereng Anteng. Kan ya. Itu kan ngopi yang makanannya tuh nggak terlalu, sebenarnya biasa aja, cuman dia jualan cuma nugget goreng, dia cuma jualan view kan. Iya betul. Iya kan, dia cuman. Gue pernah ke sana tuh isinya kayaknya yang tua gue doang ya. Tapi dicari orang ya kayak gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya mau bikin kedai kopi konsepnya harus kayak gitu dong. Kalau misalnya mau dilirik sama orang. Kalau yang biasa-biasa aja, kayaknya kalau di Jakarta gitu misalnya yang belum ada mereknya gitu kayaknya kurang oke ya. Mesti beli yang franchise gitu ya supaya bisa dicari orang gitu. Soalnya kan mencet tombol GoFood udah keluar tuh namanya. Kalau tergantung sini. Dan kalau belum ada namanya gimana caranya? Sebenarnya tergantung sih. Kalau kayak lo kan modalnya banyak nih, nggak apa-apa sih beli franchise. Amin. Allah didoain sama Bos Anton. Dapat nangka gue besok, Ti. Amin. Tetangga aja belum dapat nih. Aduh. Kudu dikejar tuh, Ti. Kalau nangka mah, nangkanya endes banget. Yap. Oke, mungkin kalau saya boleh menyimpulkan pertanyaannya dari ini adalah bahwa apakah kedai kopi tadi disampaikan di Bandung itu cukup profitable dari sisi IRR. Nah, gue orang ekonomi nih ya, dari sisi net profit atau dari sisi EAT-nya, gitu dari tahun langsung. Atau itu cuma sebagian dari gengsi saja. Para konglomerat yang duitnya banyak, habis duit pensiun banyak, ya udah buat anak gue nongkrong-nongkrong, nggak apa-apa, nggak untung nggak masalah gitu. Yang penting bisa mengumpulkan orang. Bisa juga ya, Ti ya. Nah, sementara kan kita nggak dalam. Ada juga yang bilang itu katanya ada beberapa teman yang ngomong juga. Kita juga kadang-kadang heran ya, ada kedai kopi gitu bagus banget di Bandung terutama, di Jakarta juga ada. Bagus, lokasi bagus ya, seperti contohnya di Senopati gitu. Besar. Terus yang datang sih kayaknya nggak banyak. Habis itu nanti kalau kita lewat 6 bulan gitu udah nggak ada. Lagi orang. Ada yang bilang itu katanya money laundering tuh. Oh, oke. Jadi sudah itu kita tidak masuk. Jadi prinsipnya bahwa ketika kita akan berbisnis tetap harus kita membuat konsep yang berbeda dari kondisi industri yang ada. Pasti tetap memikirkan mitigasi risiko, tetap dihitung juga visibility study atas investasi yang kita lakukan. Gitu barangkali ya Pak. Thank you Anton, Bu Eti. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ini runner kita Arianto, apakah ada yang bertanya selaku penikmat kopi? Ari nggak makan kopi, nggak minum kopi kali ya? Minum. Minum ya. Oh iya, gue tahu lo minum kopi. Ada yang mau disampaikan nggak Ari sebagai orang yang selalu sehat? Apakah disarankan minum kopi atau tidak gitu? Atau ya, Ari yang nyanyi juga boleh Ari sebelum ini. Hidup nikmati aja Mbak Evi. Oh baiklah Mas Ari. Terima kasih ya. Nanti kapan-kapan Ari lagi ya. Iya masih utang janji tuh ngajak ngopi. Ya. Siap. Nanti lainnya khusus antara Jeng Enggar sama Mas Ari ya untuk ngopi berdua ya. Bosan saudara. Oh iya saudaraan lupa ya. Susu sama saudara. juga ya Lori ya. Oke, baik kalau begitu sesi untuk sharing kita di kali ini menurut saya sudah cukup karena sebentar lagi kita akan menjelang maghrib. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah memberikan materi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan tambahan masukan, yang sudah bertanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dulu untuk sesi sharing ini. Tunggu dulu, Bu.